Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya, langsung saja pemirsa, di berita pertama ada pemerintah Zimbabwe mengambil sejumlah langkah untuk mendongkrak nilai mata uang lokal dan menekan permintaan angka dolar Amerika. Namun menurut analisis, kebijakan itu sulit terwujud karena warga sudah kehilangan kepercayaan pada dolar lokal dan lebih mengandalkan dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Zimbabwe mengumumkan langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan akan mata uang lokal yang disebut bond atau dolar. Di antaranya, semua instansi pemerintah kini akan secara substansial memungut biaya dalam mata uang lokal. Menurut Menteri Keuangan, semua bea kecuali untuk sejumlah barang mewah juga harus dibayar dalam mata uang lokal. Persistence Guanyanya adalah ekonom di Komite Moneter Bank Sentral Zimbabwe. The measures that have been announced by the Minister of Finance are expected to firstly reduce the accelerated depreciation of the currency and secondly reduce the accelerated dollarization of the economy. Sejak pengumuman itu, nilai mata uang lokal berubah dari sekitar 1.900 menjadi hampir 2.600 terhadap dolar Amerika di pasar formal. Di pasar gelap nilainya sekitar 100% lebih tinggi sehingga mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa. Warga biasa dan pelaku bisnis di Zimbabwe terus menghindari mata uang lokal seperti yang dilakukan oleh penjual buah di Harare ini. Ini nangu ndakatarisa kuti US riri right pakuti ndokwanisa kuhodha ndokwanisa kuzochengetawo pana kuti ndotengesa nebhondi ndorichengeta rinondiremera noda kuti rate yandinoda kuzonotenga nayo chinhu inenge yakandiremera kwandiri saka ndoona kuti US rinayo. Dolarisasi perekonomian ditentang pemerintah Zimbabwe karena menurut mereka tidak ada cukup dolar Amerika di negara ini untuk menopang perekonomian. Namun menurut guru besar ekonomi di Universitas Durban Gift Mugano, Menteri Keuangan Zimbabwe tidak punya pilihan lain untuk mengubah keadaan. For now we must dollarize, full stop. Because the Zim dollar has lost the value, so you can't force a dead currency on people. Even government is refusing the Zim dollar. Go to the passport. You can't get a passport in Zim dollar. So who am I to take the Zim dollar? He is saying that he's going to be encouraging the use of Zim dollar for payment of levies and duties. But he's not talking about the income taxes. Menurut Profesor Mugano, setelah menjalankan dolarisasi, Zimbabwe perlu berupaya meningkatkan produksi. Sehingga ketika negara ini kemudian memperkenalkan kembali mata uangnya sendiri, mata uang ini akan memiliki nilai dan sektor usaha serta para pedagang kecil tidak akan menghindarinya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, saat ini pihak oposisi Zambia menentang kesepakatan yang mengizinkan petani Kenya menanam jagung di Zambia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dan menurut oposisi, para petani Zambia seharusnya diberi prioritas untuk bertani yang hasilnya diekspor ke Kenya. Rekor kekeringan yang melanda tanduk Afrika membuat jagung yang adalah makanan pokok di Afrika semakin dicari. Zambia adalah salah satu pemasok jagung terbesar di Afrika Sub-Sahara dan menurut polisi, tingginya permintaan akan jagung memicu penyelundupan ke negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo dan menyebabkan kelangkaan di dalam negeri. Meski ada masalah pasokan di dalam negeri, Zambia Maret lalu menandatangani kesepakatan kontroversial dengan Kenya untuk mengizinkan para petani Kenya menanam jagung di Zambia yang hasilnya diekspor ke Kenya. Hal ini dikritik pihak oposisi dari Kongres Demokratik Nasional. We do have a lot of farmers in this country, and the government also can empower a lot of subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export. Why do they have to involve Kenyans in doing that? Let them deal with the Zambians alone. Pengadilan Tinggi Kenya bulan April menangguhkan sementara kesepakatan tersebut setelah Partai Petani Kenya berargumen persetujuan itu tidak konstitusional. Sidang berikutnya dijadwalkan bulan Mei ini. Jika kesepakatan berjalan sesuai rencana, sejumlah analis berpendapat hal itu akan menguntungkan Zambia dan Kenya.
And that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right direction in terms of creating job opportunities within the continent, but also getting to deal with the food security concerns within the continent. Pemerintah Zambia menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar. Namun pejabat penerangan menyediakan video yang tayang di televisi pemerintah yang menurut mereka menunjukkan Presiden Zambia Hakainde Hichilema bertemu para petani, penggiling dan pedagang biji-bijian pada bulan April untuk membahas kesepakatan jagung dengan Kenya. We respect what you do. We respect what farmers do. But let's also support farmers so that they too can make money. Baik Kementerian Pertanian Zambia maupun Kenya menolak permintaan VOA untuk memberikan tanggapan mengenai kesepakatan pertanian jagung itu yang memungkinkan petani Kenya menanam jagung di Zambia. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA. Dan menurut pantauan PBB dan sejumlah kelompok advokasi lingkungan hidup, Amerika Serikat adalah importir terbesar ikan hias di dunia. Dan sebagian ikan yang diimpor adalah ikan yang diperoleh dari alam liar dan terkadang dengan cara yang tak ramah lingkungan. Desakan pun menguat agar Amerika Serikat memperketat aturan impor. Jack adalah seorang kolektor ikan hias di negara bagian Rhode Island yang mengemari ikan air laut. Seperti banyak hobis ikan hias di Amerika Serikat saat ini, ia ingin agar peliharaannya diperoleh lewat cara berkelanjutan. I don't want fish that are not collected sustainably because I won't be able to get fish tomorrow if I buy them today. Sorotan aktivis pelestari lingkungan hingga regulator membuat industri ikan hias berbenah. Dan di tempat asal ikan hias seperti Bali, penangkapan semakin banyak dilakukan secara manual, tak lagi menggunakan potasium sianida alias potas. Laut itu sangat luas dan open access, jadi kita bisa beraktivitas selama aktivitas itu mengikuti kaedah atau mengikuti aturan-aturan pemerintah seperti sekarang, ya, seperti tidak menggunakan potasium. Kami melakukan itu dengan kami menangkap ikan hias dengan jaring dan alat-alat bantu yang jauh lebih ramah lingkungan. Hampir seluruh ikan hias air laut ditangkap dari habitat liarnya, tidak dikembangbiakan secara komersial, seperti kebanyakan ikan hias air tawar. Ini karena proses perkembangbiakannya sangat lebih rumit. Most of the fish coming into the U.S. are legally acquired. But there is a proportion of fish that come into the United States, and we don't know what that proportion is, that are certainly illegal. And they're intermixed together, and it's not possible for even the person who's importing them to know which fish have been collected properly and which fish are not. If a fish is caught with cyanide or in an area that's prohibited, then the fish would be illegal. But it's not possible for the consumer to really know which fish is which because they don't have a tag like your clothes have on them that tell you where they come from. Undang-undang The Lacey Act sebenarnya melarang impor satwa yang diperoleh secara ilegal, tapi dalam prakteknya sulit untuk menguji apakah seekor ikan ditangkap dengan potas. Basically, when it comes down to it, the onus is on the importer. The importer is the one that needs to pick the exporter that is exporting animals correctly. Complying with their nation's export laws. Hampir 3 juta rumah tangga di Amerika Serikat memiliki akuarium dengan ikan air laut, menurut pantauan Asosiasi Produk Hewan Peliharaan Amerika. Berkat kemajuan teknologi, banyak ikan hias air laut kini bisa dikembangbiakan secara komersial. Salah satu kisah sukses adalah ikan jenis clownfish yang dipopulerkan lewat film animasi Finding Nemo. Ikan jenis ini kini bisa ditemukan dalam berbagai jenis warna, tapi harganya masih lebih mahal dibandingkan ikan yang ditangkap dari laut. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, penggunaan air di California selama ini mendapat beragam pembatasan karena kekeringan panjang yang melanda negara bagian yang menjadi produsen utama sayur mayur. Tetapi dengan tingginya curah hujan hingga badai salju di sebagian California, maka petani, pekebun, dan peternak sedikit lega. Curah hujan sangat tinggi baru-baru ini di California mengisi kembali sebagian penampungan air dan waduk di negara bagian ini yang sempat turun ke level terendah akibat kekeringan panjang.
We had more snowpack in the central and southern part of the Sierra. So all of those reservoirs are releasing into the streams. They are full. They are making releases to accommodate additional snowmelt that will be coming in. Even in the northern part of the state, Lake Oroville, which is a big reservoir, started making releases to allow for incoming inflows and snowmelt over time. 11 dari 17 waduk utama di California kini berlimpah air. Masing-masing berisi air sekitar 7% lebih banyak dari rata-rata selama ini. California went from the 3 driest years on record to the 3 wettest weeks on record when we were catapulted into our rainy season in January of this year. Ini kabar baik bagi petani, pekebun, dan peternak yang bertahun-tahun harus berhemat air. This has certainly been a record year for rainfall and snowpack in most parts of California. It is a blessing to have all the moisture. We certainly have needed it, especially after 3 years of drought. Bagi peternak lebah madu, lain lagi masalahnya. Mekarnya sebagian bunga akhirnya sempat tertunda. Along with the rain and the snow came cold weather, and some of that cold weather was right during peak almond bloom in our part of the state. And the bees actually didn't fly significantly for 8.5 days in late February and early March. So that kept them from pollinating almonds. Normally we have to feed some of our hives in almonds every year, but this year we had to do a lot more feeding because the bees were not able to fly. And we just want to make sure that they don't starve to death on us. Tapi dengan tingginya curah hujan, produksi madu diperkirakan bakal berlimpah bila pun ongkos usaha sedikit tinggi kali ini. Our expenses are higher, like I say, the feed is higher, fuel is higher. Our queen bees are more expensive now than they used to be, but it's a cost of doing business. And like I say, we're very optimistic that we'll be able to make some honey this year. It has the makings of a great year. It should be a great year for honey in California. Yang membantu produksi madu juga adalah bunga liar yang juga relatif berlimpah akibat curah hujan tinggi. Perundangan darurat kekeringan telah dicabut di California, tapi tetap saja pejabat setempat meminta warga agar tidak menghambur-hamburkan air. Karena bisa jadi, bila pun curah hujan ekstra tinggi tahun ini, maka tahun depan belum tentu akan setinggi itu lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, musim tangkap salmon di California biasanya berlangsung pada bulan Mei hingga Oktober dan menjadi sumber penghasilan bagi nelayan, pengelola kapal untuk memancing, hingga restoran. Tetapi tahun ini untuk pertama kalinya dalam 14 tahun, musim tangkap ditangguhkan agar populasi salmon bisa pulih kembali. Ikan salmon biasanya menjadi sumber pemasukan utama bagi para nelayan di San Francisco, negara bagian California. Tapi tahun ini musim tangkap salmon dibatalkan akibat kekeringan yang melanda negara bagian ini. We have crew that are depending on us. We obviously have families to feed. So I'm not exactly sure what I'm going to do yet this summer. It makes me nervous. Sarah telah menjadi nelayan salmon selama 15 tahun. Terakhir kali musim salmon dibatalkan adalah 2008, juga akibat kekeringan. Saat itu pun nelayan terpukul. People started doing other things, or they transitioned to other states or other fisheries, and in many ways we have never recovered from that closure. Para nelayan kini harus bergantung pada tangkapan lain. There is some opportunity to fish for other species such as black cod or halibut, but nothing will really make up for salmon. Probably a third of my income won't be available this year. Ikan salmon mengawali hidupnya di air tawar sebelum akhirnya pindah ke laut. Setelah bertahun-tahun hidup dan tumbuh di laut, ikan ini kembali ke sungai untuk berkembang biak. Karena itulah kekeringan, pengalihan air sungai untuk irigasi pertanian, dan lain-lain hal dianggap ikut berandil dalam berkurangnya salmon. This one ain't on us. This has nothing to do with overfishing. This is poor management. Bukan hanya nelayan yang terdampak, tapi juga berbagai industri hilir, mulai grosir, restoran, hingga mereka yang bergerak di pemancingan salmon. It's going to hurt everybody here. Not only the business for the sport fishing boats and captains, but also the hotels, the restaurants, tackle stores. Everybody that leads into sport fishing, they are going to be impacted also.
Southern California all the way up to the Oregon border that's going to be hurt, both sport and recreationally. You know, a lot of these guys depend on salmon season to make the bulk of their money, and also a lot of the small towns, a lot of small coastal communities depend on it. Menurut Golden State Salmon Association, asosiasi yang mendorong perlindungan populasi salmon di California, industri salmon setiap tahunnya mendatangkan $1,4 miliar dan mempekerjakan 23.000 warga California. Tingginya curah hujan dan bahkan sempat terjadinya badai salju di California diharapkan bisa memulihkan kembali populasi salmon liar sehingga musim tangkap salmon bisa kembali dilakukan pada tahun depan. Pada saat yang sama, pelaku industri terkait salmon dan juga para nelayan tetap berharap agar regulator memperketat aturan agar mata rantai kehidupan salmon tidak terputus seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan tak hanya itu, perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan. Tak hanya mata pencaharian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti dari Royal United Services Institute memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi atau IUU fishing. Chasing those fish stocks as they move. And there's predictions, obviously, or concern that they will move in across, existing maritime boundaries, and IUU actors will pursue them across those boundaries. Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. As their livelihoods, they become more vulnerable, that they may begin engaging more in IUU practices like destructive fishing practices, or engaging in other type of criminal activity as well. There is a nexus with other crime types as well, like narcotics, human trafficking, labor abuses. University of British Columbia memperkirakan hampir separuh pasukan ikan akan beralih dari habitat asalnya pada tahun 2100 karena perubahan iklim dan akan bisa memicu konflik internasional. Penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur diperkirakan bernilai sekitar $36,4 miliar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS United States Coast Guard menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh. Oleh karena itu, nelayan-nelayan di Natuna mereka harus mencari ikan yang lebih jauh. Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia. Pada 2022, IOJ memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai $4 miliar per tahun atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Ya pemirsa, tingkat mantan napi di Amerika Serikat relatif tinggi. Bahkan hingga 50% mantan napi akhirnya kembali di penjara tak lama setelah bebas. Dan salah satu alasan yang diangkat aktivis adalah minimnya sumber daya untuk kembalikan mantan napi ke dunia kerja. Levante adalah pemangkas pohon yang tugasnya adalah memastikan tak ada cabang atau ranting yang bisa mengancam aliran listrik di sekitar Detroit, negara bagian Michigan. Sebelum menjalani pelatihan untuk pekerjaannya ini,
Ia adalah seorang narapidana penghuni Parnell Correctional Facility 123 km dari Detroit. This whole situation with me having this career, being able to reintegrate into society and have the opportunities that I have is a blessing. Levante hanyalah salah satu dari puluhan orang yang menjalani pelatihan pemangkasan pohon yang diselenggarakan perusahaan listrik setempat DTE Energy. The biggest issue impacting delivery of electricity is trees. There's no way around that. So in order to give our customers the service they need, we have had to hire tree trimmers from out of state. Pelatihan NAPI ini adalah bagian program perbaikan jaringan senilai $70 juta. Salah satu peserta latihan, Scott, menganggap pelatihan ini sebagai bekal ke depan dan memberi kepastian setelah ia bebas dari masa tahanannya. It was a lost cause. Literally, you're living day by day with the unknown. But now being into this program, learning, and being offered employment, now I know where I'm going to be down the road. And I found a home with this company. Jeffrey, salah satu instruktur dalam pelatihan ini, dulu juga seorang napi, tapi dilepas lebih awal karena kelakuan baik. You have guys that are so grateful for an opportunity and that are hungry to get out here and work and contribute to the well-being of their families and their communities and basically redeem themselves. Sebagian besar lulusan pelatihan pangkas pohon ini adalah warga etnis minoritas dan 6 diantaranya adalah perempuan. Oh, it's definitely white male dominated. You know that every second of the day. And I'm really happy to be part of a necessary change that needs to come to the industry. Gaji pekerja pemula relatif rendah, tapi begitu telah melalui masa percobaan, gaji bisa meningkat 2 kali lipat. I've never made this much money, and I've never had a career. So I've never thought about ever being in a situation like this, but I'm glad I'm here now. Survei konsultan pekerjaan Zeti menemukan mayoritas warga Amerika, sekitar 89%, mendukung kesempatan seorang mantan napi untuk kembali masuk ke dunia kerja. Tapi hanya sekitar 79% yang mendukung adanya kesamaan kesempatan antara para mantan napi dengan calon pekerja yang sama sekali tidak memiliki catatan kriminal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.